Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Listia Pancarini dari kelas 11 AKL. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi administrasi pajak. Selanjutnya di sini ada pengertian pajak. Adalah sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Pajak juga digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat sebagai alat untuk mengatur perekonomian negara. Berikutnya ada fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Berfungsi sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang ketiga, fungsi pemerataan pendapatan. Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara. Selanjutnya yang keempat ada legalitas pemerintahan. Mengimplikasikan bahwa pemerintah membebani pajak atas warga negara dan sebaliknya warga negara berhak meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan. Yang kelima ada fungsi stabilitas, yaitu pemerintah meminta dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Antara lain dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Selanjutnya di sini ada juga hukum pajak. Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Berikutnya di sini ada dua jenis hukum pajak. Yang pertama, hukum pajak formal. Hukum pajak formal mengatur untuk mewujudkan hukum menjadi material menjadi suatu kenyataan. Memuat norma tentang tata cara penetapan pajak, kewajiban penyelenggaraan pembukuan, hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajiban fiskus, tata cara pemungutan pajak. Hukum pajak mengatur caranya ada terbagi menjadi 4, yaitu cara mendata, cara menetapkan, cara membayar, cara melapor. Contohnya ada 2, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (KUHP). Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Penagihan Pajak. Yang kedua ada hukum pajak material. Hukum pajak material mengatur norma yang menerapkan keadaan, perbuatan, peristiwa yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, besarnya pajak, dan sanksi pajak. Membuat norma tentang objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan sanksi. Hukum pajak material memiliki contoh, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Selanjutnya di sini ada jenis pajak. Yang pertama, berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat apa sih? Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Jenis pajak yang dipungut antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan PPNBM. Yang kedua ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Yang kedua berdasarkan jenis pemungutan, dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa sih pajak langsung? Yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain secara ekonomis dan dipungut secara berulang pada waktu tertentu. Misalnya setiap bulan atau tahun berkala. Contohnya PPh dan PPB. Yang kedua, pajak tidak langsung apa sih? Yaitu pajak yang pemungutannya tidak didaftar berdasarkan nomor KAHIR. Tetapi jika ada peristiwa pembuatan tertentu, pembayaran pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada orang lain. Contohnya PPN, PPNBM, bea cukai, dan bea materai.
Yang ketiga, berdasarkan sifat pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Penentuannya, pajak harus disertai alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu dana pikul. Contohnya pajak penghasilan. Apa sih pajak objektif? Yaitu pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan objeknya, benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian ditetapkan subjeknya. Contohnya PPN dan PPNBM. Berikutnya di sini ada teori pemungutan pajak, yaitu teori pajak yang memberikan dasar pembenaran untuk menjawab berbagai perdebatan yang ada di kalangan para sarjana dan pemikir masalah pemungut pajak. Teori pajak dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, teori asuransi. Menurut teori ini, tugas negara adalah melindungi jiwa, raga, dan harta benda perseorangan. Dalam kerangka ini, untuk mendapatkan perlindungan, warga negara membayar pajak sebagai premi. Yang kedua, ada teori kepentingan. Menurut teori ini, pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Pengangguran dan orang miskin yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan negara, tetapi mereka justru tidak membayar pajak. Yang ketiga, teori daya pikul. Menurut teori ini, pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak. Tekanan pajak harus sesuai dengan daya pikul wajib pajak dengan memperhatikan besarnya penghasilan dan pengeluaran belanja wajib pajak tersebut. Yang keempat, teori kewajiban mutlak atau teori bakti. Organisasi negara mengajarkan bahwa negara mempunyai tugas menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan yang diperlukan, termaksud keputusan di bidang pajak. Yang kelima, teori daya beli. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula suatu negara pemungut pajak, tetapi lebih melihat efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tarif pajak. Yang pertama, tarif tetap, yaitu jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Yang kedua, tarif proporsional, yaitu presentasi tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Yang ketiga, tarif degresif, yaitu presentasi semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya juga besar. Yang keempat, tarif progresif, yaitu presentasi semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya juga besar. Demikian penjelasan saya tentang materi pajak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.